Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas macam-macam najis dalam Islam. Najis itu secara garis besar dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama najis mughalladhah, berarti yaitu najis anjing. Cara penyucian benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali. Salah satunya hendaknya dicampur dengan tanah, sebagaimana disebutkan dalam hadis terdahulu. Yang kedua, najis mutawasitah atau pertengahan. Najis ini ada 2 macam, yaitu yang pertama yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zatnya, baunya, rasanya dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya telah hilang. Cara penyucian najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Yang ketiga, najis mutawasitah. Najis mutawasitah ainiyah, yaitu yang masih ada zatnya, bau, warnanya, rasanya dan baunya, terkecuali warna atau bau yang sukar menghilangkannya. Sifat ini dimaafkan. Cara menyuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna dan baunya. Yang ketiga, najis muhaffafah, enteng. Najis golongan ini enteng seperti kencing anak laki-laki yang belum makan makanan selain dari susu ibunya. Cara mencuci benda yang terkena najis ini cukup dengan mempercikkan air di atas benda itu meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak-anak perempuan yang belum makan selain dari susu, maka cara mencucikannya hendaklah dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang terkena najis itu dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya sebagaimana mencuci kencing orang dewasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ummu Qais telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta anak laki-lakinya yang belum makan makanan selain dari air susu. Sesampainya di depan Rasulullah, beliau menundukkan di pangkuan beliau, kemudian dikencinginya. Lalu beliau meminta air. Lantas beliau percikkan air itu kepada kencing anak laki-laki tadi. Tidak beliau basuh kencing itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kencing anak-anak perempuan dibasuh dan kencing anak laki-laki disiram. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang keempat, istinja. Apa sih artinya istinja itu dalam Islam? Artinya bersuci sesudah keluar kotorannya, kencing ataupun berak, yaitu dengan cara menggunakan air atau dengan 3 buah batu. Apabila tidak terdapat air, istinja dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 cara, yaitu 1. Membasuh tempat keluarnya najis dengan air sampai bersih. 2. Membersihkan dengan batu atau kertas sampai bersih, sekurang-kurangnya dengan 3 buah batu atau dengan 3 tapi dari sebuah batu. Jika tidak ada batu, dapat digunakan benda-benda yang lain asal keras.
Yang ketiga, dibersihkan terlebih dahulu dengan batu, kemudian baru dibasuh dengan air. Adapun syarat-syarat istinja dengan batu atau dengan benda yang keras adalah: 1. Batu atau benda itu keras dan harus suci serta dapat membuang atau membersihkan najis. 2. Batu atau benda itu tidak bernilai dihormati, misalnya bahan-bahan makanan dan bukan batu masjid. Yang ketiga, sekurang-kurangnya dengan 3 kali sapuan dan sampai bersih. Yang keempat, najis yang akan dibersihkan belum kering. Yang kelima, najis itu tidak pindah dari tempat keluarnya, misalnya pindah ke kaki dan sebagainya. Keenam, najis itu belum tercampur dengan benda lain, walaupun benda itu suci, misalnya tidak terpercik oleh air padanya. Begitu sahabat-sahabat semua. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.